Kisah pendaki Irlandia yang selamat dari jurang maut Rinjani. Gunung Rinjani kembali menelan korban jiwa. Juliana Marins, pendaki asal Brazil, dinyatakan tewas setelah jatuh dari jalur ekstrim di Punggungan Gunung pada Sabtu 21 Juni 2025. Namun hanya beberapa bulan sebelumnya seorang pendaki asal Irlandia bernama Paul Farrell, 32 tahun, nyaris mengalami nasib serupa. Bedanya ia selamat. Kisah Farel bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga keteguhan bertahan hidup di titik paling rawan antara hidup dan mati. Detik-detik terjatuh di jurang Rinjani. Farel memulai pendakiannya dari base camp Gunung Rinjani dengan semangat tinggi. Jalur awal ia sebut mudah dan menyenangkan. Namun ketika mendekati puncak, segalanya berubah. Medannya makin sulit, tanahnya berpasir. Setiap melangkah maju satu langkah, saya mundur dua langkah, ujarnya dalam wawancara dengan BBC News Brazil. Masalah muncul saat sepatu Farel kemasukan kerikil. Ia berhenti melepas sepatu dan sarung tangan untuk membersihkannya. Namun saat sarung tangan diletakkan sembarangan, angin menerbangkannya ke arah tebing. Dalam upaya rileks untuk mengambilnya, tanah di bawah lututnya longsor. Seketika itu tubuhnya terjerembab ke dalam jurang sedalam 200 meter. Saya tahu bisa mati kapan saja. Kecepatan saya jatuh makin cepat. Saya masuk metode bertahan hidup. Saya tahu saya bisa mati kapan saja, ujar Farel. Dalam kondisi panik dan adrenalinnya memuncak, ia mencoba menghentikan laju jatuh dengan tangan kosong. Ia mencengkram apapun, kerikil, akar, hingga bebatuan kecil sampai akhirnya berhasil menghantam dan bergelut di sebuah batu besar. Keajaiban kecil terjadi meski jatuh dari ketinggian 200 meter, Farel hanya mengalami luka-luka ringan dan goresan. Namun posisi tubuhnya masih menggantung di tebing curam. Saya bisa terpleset dan jatuh lebih dalam kapan saja, ucapnya. 6 jam di tepi maut. Farel tak sendirian dalam pendakian itu. Meski begitu, saat insiden terjadi hanya satu pendaki wanita asal Prancis yang berada cukup dekat. Dengan sisa tenaga, ia berteriak minta tolong. Wanita itu langsung berlari menuruni jalur menuju base camp untuk mencari bantuan. Selama 5 hingga 6 jam, Farel bertahan seorang diri, dingin, terguncang, dan penuh luka. Ia hanya bisa berdoa, saya benar-benar takut. Saya rela menukar tangan atau kaki saya untuk bisa keluar hidup-hidup, ujarnya dengan suara bergetar. Kalau saya perlu buat perjanjian dengan Tuhan atau iblis, saya akan lakukan asal saya bisa selamat. Tim penyelamat akhirnya datang. Kebetulan sedang berada di sekitar lokasi karena sedang mengevakuasi jenazah pendaki lain. Takdir membuat Farel mendapat pertolongan tepat sebelum nyawanya benar-benar habis. Juliana Marins dan evaluasi keselamatan Rinjani. Tragedi yang dialami Juliana Marins hanya berjarak waktu dari insiden Farel. Banyak pendaki menyebut jalur punggungan menjelang puncak sebagai zona maut. Di satu sisi kawah, di sisi lain jurang. Farel menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Juliana dan menyampaikan kritik membangun. Indonesia negara yang indah, tapi memang sumber dayanya terbatas. Saya pikir untuk jalur seberbahaya ini perlu ada lebih banyak investasi untuk keselamatan. Ia mengusulkan biaya pendakian dinaikkan, asalkan dialokasikan untuk sistem keamanan dan pelatihan pemandu. Idealnya setiap kelompok harus punya 2 pemandu. Jadi kalau ada yang tertinggal atau merasa tidak enak badan, satu pemandu siap tetap menemani. Hidup yang berubah setelah selamat. Selamat dari jurang Rinjani menjadi titik balik hidup Farel. Sejak insiden itu, hubungan saya dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Saya mulai bertanya, apa sih yang benar-benar penting dalam hidup? Meski hampir kehilangan nyawa, ia tak kapok mendaki. Bahkan ia bersumpah akan kembali ke Rinjani suatu hari nanti. Tapi kali ini saya akan lebih siap, lebih berhati-hati. Saya ingin mendaki gunung sepanjang hidup saya, selama saya masih mampu, tegasnya. Rinjani indah, mematikan, dan penuh pelajaran. Kisah Paul Farel adalah pengingat bagi siapa saja yang mencintai petualangan.
Gunung tidak pernah bisa ditaklukkan, hanya bisa dihormati. Di balik keindahannya, Rinjani menyimpan tantangan ekstrim yang bisa mengubah hidup atau bahkan mengakhirinya. Farel selamat, Juliana tidak, tapi keduanya telah meninggalkan pesan yang sama. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan selalu siapkan diri fisik, mental, dan spiritual sebelum menantangnya.